Jadi saat ini kita yang sedang berada di bulan Sya'ban. Sedangkan bulan Sya'ban ini merupakan bulan ke-8 pada tahun Hijriyah. Setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang sebelum Sya'ban merupakan bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan atau bulan istimewa di dalam Islam. Salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dimuliakan yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu adalah bulan-bulan yang istimewa atau dimuliakan di dalam Islam. Sehingga orang-orang yang beribadah di dalam bulan yang 4 itu, yang dimuliakan, yang istimewa, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga sebaliknya, yang melakukan maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bulan Rajab berakhir, kemudian kita memasuki bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban. Yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Kemudian nanti ketika sudah berakhir Sya'ban, maka kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan saja kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan panjang umur, kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan tentunya juga bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai tuntas sebulan penuh nantinya di dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Jadi yang kita saat ini sedang berada di bulan Sya'ban. Sya'ban merupakan bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ketika bulan Rajab, maka orang-orang akan meningkatkan ibadahnya. Kenapa? Karena Rajab merupakan salah satu dari bulan yang dimuliakan. Begitupun juga ketika nantinya seseorang berjumpa dengan bulan Ramadan, maka ibadahnya akan lebih jauh meningkat lagi. Sedangkan ketika berada di bulan Sya'ban ini, terkadang orang-orang pada banyak yang lalai. Banyak lalai untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang posisinya berada di antara Rajab dan Ramadan. Sehingga Nabi juga mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini, kata Nabi, ketika itu merupakan bulan yang dilalaikan oleh orang-orang ketika itu. Sekali lagi bahwa kata Nabi, bulan Sya'ban orang-orang pada banyak yang lalai di dalam bulan Sya'ban ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena posisinya atau letaknya bulan Sya'ban yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab bulan mulia, sedangkan Ramadan juga bulan yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat ditunggu kedatangan ataupun kehadirannya. Oleh karena itu, sehingga bulan yang berada di antara bulan keduanya dilalaikan oleh orang-orang ketika itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang disampaikan atau hadis dari Usamah bin Zaid. Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan," kata Rasulullah.
bulan Sya'ban itu kata Rasulullah syahrun yaghfurun nas. Ya. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang dilupakan atau yang dilalaikan kata Rasulullah oleh manusia. Ya. Kenapa? Karena baina Rajab wa Ramadan. Karena posisi bulan Sya'ban itu kata Rasulullah berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, jadi orang pada meningkatkan ibadahnya ketika sudah memasuki bulan Rajab. Ya, dan orang-orang menanti kedatangan bulan Ramadan yang merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Sehingga ketika Rajab berakhir memasuki bulan Sya'ban, maka orang-orang pada lalai untuk beribadah ketika itu. Sehingga Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan," kata Rasulullah. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa ya, sehingga dengan begitu ya, orang-orang pada lalai ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada bulan Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ketika itu dilalaikan, dilupakan oleh orang-orang ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang lebih terhadap bulan Sya'ban, sehingga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan atau melakukan puasa sampai begitu banyaknya dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban ini sebagai bentuk perhatian Rasulullah kepada bulan Sya'ban yang banyak dilupakan oleh orang-orang ketika itu. Rasulullah berpuasa penuh 1 bulan, ya, sampai bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyambung puasanya dengan bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, kemudian nyambung puasanya dengan bulan Ramadan. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban sebagai bentuk perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bulan Sya'ban yang banyak dilupakan oleh orang-orang ketika itu. Rasulullah pernah, ya, sekali lagi Rasulullah pernah melakukan puasa penuh dalam 1 bulan di bulan Sya'ban. Walaupun di kesempatan yang lain, di bulan Sya'ban yang lain, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedikit berpuasa. Ini artinya apa? Artinya ya, terkadang Rasulullah di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa, dan pada kesempatan yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat sedikit sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, jadi sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban merupakan sebagai bentuk perhatian khusus kepada bulan